Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah innahu kana ghaffara. Salatuhu wa salamuhu ala sayyidil anbiya midrara wa ala alihi wa sahbihi ila yaumin la firara. Wa ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kami sampaikan mudah-mudahan puasa kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua perbuatan kita tentunya yang baik-baik digandakan pahalanya oleh Allah, dan yang buruk, jahat, jelek mudah-mudahan dihapus dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap kesalahan pasti bisa dihapus dan setiap dosa pasti bisa diampuni. Bagaimana cara menghapus kesalahan? Bagaimana caranya agar dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala sallallahu alaihi wasallam, man lazimal istighfara ja'alallahu lahu min dhaikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Awal mula para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, istighfar semisal astaghfirullahalazim atau sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta ila akhirih. Awal mula bacaan ini dimaksudkan, ditujukan agar dosa kita, kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika umatnya Nabi Nuh melanggar kepada Allah Subhanahu wa taala, solusi yang ditawarkan oleh Nabi Nuh adalah istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mintalah maaf, mintalah ampun kepada Allah, karena Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun segala dosa. Tetapi para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Inilah rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Hadis ini mengatakan man lazimal istighfar, siapapun orangnya yang mendawamkan, membiasakan, mengistiqomahkan istighfar, maka di samping dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ada tiga keutamaan yang dia dapat. Pertama apa? Ja'alallahu lahu min dhaikin makhrajan. Setiap kesulitan yang dihadapi oleh dia, setiap keruwetan yang menimpa dirinya, maka Allah menjadikan makhrajan, jalan keluar yang tentunya baik bagi dia, baik bagi agamanya, baik bagi dunianya. Ini yang pertama. Ja'alallahu lahu min kulli dhaikin makhrajan. Setiap jalan sempit yang dilalui, maka Allah kemudian melebarkan jalannya. Ini yang pertama. Yang kedua, wa min kulli hammin farajan. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, kesedihan, keprihatinan, baik keprihatinan dalam artian masalah rezeki, maka Allah menjadikan wa min kulli hammin farajan. Ada yang menafsirkan yang dimaksud hammin di sini adalah persoalan-persoalan batiniyah, kesulitan-kesulitan, keruwetan-keruwetan yang bersifat batiniyah, kesumpekan hati. Maka Allah kemudian menjadikan farajan, memberikan kepada dia farajan, kelebaran, keluasan, keleluasaan hati, sehingga persoalan yang awal mula mendera hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dihilangkan. Ini yang kedua. Yang ketiga, warazaqahu min haitsu la yahtasib. Allah kemudian memberikan rizki kepada dia, kepada orang yang membiasakan dirinya membaca istighfar, min haitsu la yahtasib,
dari jalan yang sama sekali dia tidak menduganya. Apakah bisa semisal ini? Apakah ini bisa dibuktikan? Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kehidupan kita ini seringkali tidak terduga. Seringkali kita mendapatkan rezeki dari jalan yang sama sekali kita tidak menduganya. Tiba-tiba ada rezeki. Ini sebenarnya bagian daripada warazaqahu min haitsu la yahtasib. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk membuktikan bahwasanya apakah benar sabda Nabi adalah sesuai dengan kenyataan, maka hanya satu caranya. Bagaimana? Buktikan. Perbanyak baca istighfar, 2000 sehari semalam, 3000 sehari semalam. Atau kalau memang tidak mau banyak, 3 setelah sholat fardu, tetapi continue, maka pasti jaminan dari Nabi akan terbukti, karena Nabi tidak akan pernah berbohong kepada umatnya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika hidup semisal sekarang ini di musim corona ini, COVID-19 ini, maka semua lini kehidupan hampir tidak berjalan. Maka tidak ada jalan lain kecuali satu, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kembali? Salah satunya adalah ayo kita membiasakan membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita meminta maaf kepada Allah atas dosa-dosa yang kita lalui, maka ada 3 aspek nanti yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.